Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah. Semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar untuk lupa-lupa maingian. Tujuan daripada kajian kita Asmaul Husna ini adalah pertama untuk mempelajari dan memahami makna-maknanya sejauh kemampuan kita pula. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita beramal, bermiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah tadi. Jadi kita niatkan itu beramal, mencontoh sebagaimana sifatnya Allah yang mungkin untuk ditiru oleh makhluk. Baik Bapak Ibu, untuk subuh kali ini kajian kita judulnya tentang Al-Halim. Halim. Halim ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 15 kali terulang dalam Al-Quran, dan ada 4 kali untuk makhluk, untuk manusia. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Syuaib. 2 kali sifat halim ini kepada Nabi Ibrahim, sekali Nabi Ismail, dan sekali kepada Nabi Syuaib. Tapi Nabi Syuaib ini adalah perkataan daripada kaumnya kepada beliau. Kira-kira ada tak nama orang halim, Pak? Pak Halim ya? Lah ya? Kawan Ambo dulu sama di Mosaji waktu masih di Man, namanya Halimun, tapi pakai tanwinnya, bukan Halim tapi Halimun, artinya lah sampai ke maha. Dan itu kalau tiba di orang awak istilahnya barik ya, apa namanya? Barik dinamonya. Dan orangnya memang sangat cocok dengan namanya tadi. Apa arti halim? Anggaplah artinya santun. Anggaplah yang kita kenal artinya adalah santun, maha penyantun. Halimun, maha penyantun. Nyo yang ditanya itu sana dijawabnya. Dia tidak mau berbicara yang sia-sia. Sangatlah kasantunnya. Dek namanya barik tadi, Halimun, maha penyantun. Atau santun yang sudah sampai pada tingkat puncak. Kalau tidak disuruh makan, ya tidak makan. Dan dia mengecek litak, tidak mau. Walaupun awak bakawannya. Maralah kasantunnya. Kalau ada awak bakawan, bah. Karena punya kawan, kan ambil dia. Tidak disuruhnya, diambil. Karena minta, ajan inyo minta ale talata nasi. Kalau tidak disuruhnya makan, tidak satunya. Makan wa alah lain, duduk. Lah duduknya tidak lama hanya duduk.
Sanduk lah. Oleh sanduk. Saking kasantunnya. Kalau setelah makan ya, tidak disuruhnya mengati sambah yang paling buruk dia ambilnya. Ada taruang saya makan. Ambillah gula itu. Baru dia ambil. Oranglah kasantun. Kira-kira dojo orang mana itu gini. Kalau lah sudah makan kawa tambuh basuruh lah tambuh. Jangan lupa bertambuh. Kalau litaknya tambuh. Di sekolah mereka menjadi kalau tak lambek kan tak boleh masuk. Lewat dari 10 menit tak boleh masuk. Mana lain tu merengek-rengek ke guru. Bu izinan lah bu, Pak. Wak tadi ada macet di jalan ni ko semacam mukanya terlambat masuk lah wak Pak. Tiba dia nyam. Kamu terlambat, tak boleh masuk. Nyupai. Libolo orang je. Kecil. Baru tu, bakok tak lambat. Salah. Ibu lah gurunya. Kemudian nantilah cerita ini panjang. Pokoknya wanitanya sangatlah kasantunnya. Kenapa kita cari apa arti santun? Halim dalam Asmaul Husna lah. Ini kan dalam arti yang menurut pahami. Halim itu artinya secara bahasa ya, halimun. Itu tidak terburu-buru, arti halim. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergegas. Ya teh. Bahasa Indonesia. Tidak tergegas. Masuk Indonesia ya? Tidak tagagih. Tidak tagagih. Dalam hal apa? Dalam hal menjatuhkan sanksi. Ketika si A bersalah, Allah tu tidak terburu-buru menjatuhkan sanksi. Seseorang tidak menjatuhkan sanksi, bisa jadi deknya tidak tahu. Itu pertama. Tapi itu bukan halim namanya. Tidak dijatuhkannya sanksi, deknya tidak tahu. Tahalah ni kedagian hukuman kena ada tentu dah dapat dia salah lah. Itu bukan halim. Halim itulah tahu hukumannya koha. Kalau kau salahnya kau hukuman kalian. Tapi tidak terburu-buru memberikannya hukuman tadi. Namanya halim. Bisa jadi dia tahu hukuman tu koh, orang salahnya koh hukumannya. Tapi tidak mampu dah. Tidak mampunya merubah tu dah. Tidak mampunya menjatuhkan sanksi tu dah. Kan ada orang itu. Kau tahu kau salah dah. Dan wak tahu kau sanksinya. Baik dalam bernegara, baik dalam bermasyarakat, baik dalam rumah tangga, baik di sekolah. Wak tahu kau salah, kau sanksi. Tapi kadang tidak mampu. Tidak mampu melakukannya. Itu juga bukan halim. Menghukum dia tidak mampu bukan halim namanya. Halim itu menunda hukum. Dia sangat mampu menghukum. Sangat bisa dalam menghukum. Dan tahu apa hukumnya. Tapi tidak terburu-buru. Ditunda lo hukum kau dulu. Tujuan hukum kau ditunda. Hukuman tu ditundanya dari Allah aku tujuan. Kita ulama yang pertama memberi kesempatan bertaubat. Taubatlah kalian. Kalau setiap masalah setiap kena hukum baik dik baklah. Contoh salah naringan insyaallah dia hukum sekali baduto panjang hidungnya. Sasenti. Kalau 3 kali berutuh nolai rancak hidung awak. Kalau lah 10 kali bawa bentuk hidung. Kira kalau berutuh
Setiap baduto, setiap panjang hidung, kira-kira sampai kini lah gaya umur 60 kau baru panjang hidung. Tapi Allah tidak menghukum seperti itu. Sianan baduto, sianan ingkar janji, contohnya kira-kira. Makin sekali ingkar janji, makin ketek kepalanya. 2 kali ingkar janji, tambah lu ketek kepalanya. Lalu nomor 60 orang kadang follow. Anda akan follow lah. Tapi Allah undur. Sekali bagunjang tangga giginya ciek misalnya. Itu kalau jangan umur 60 lah. Umur 20 mungkin lebih gigi. Ya bergunjing. Karena bergunjang tu bukan selalu membicarakan keburukan orang tu. Ada orang hitam bana kulitnya. Bakat belanja di kadai wak. Sudah tu sudah belanja painya. Kecil orang rumah atau anggota hitamnya kulit apa tu dayo je. Tu lah gunjang. Lah kalau angin cik benda tu. Tapi Allah hukumkah langsung? Tidak, Allah tidak terburu-buru menghukum dalam bagi hukuman. Untung Allah tu punya sifat halim. Diartikan dengan bahasa Indonesia santun. Allah tidak terburu-buru menghukum. Tujuan memberi kesempatan bertaubat. Itu satu. Yang kedua apa? Untuk menolak hujahnya nanti pada hari kiamat. Nanti orang dihukum kau akan mengecek. Ambo tidak diagih kesempatan untuk memperbaiki diri tentu ya. Bako mereka keadaan ambo tidak ada diagih kesempatan. Agihlah ambo kesempatan untuk berubah kan gitu. Untuk menolak itu. Nanti di akhirat kalau bagi humua aja. Kalau bagi kesempatan aja. Tapi kalian hendak muah berubah sampai kalian mati. Jadi siapa yang salah ni? Tidak bisa menyalahkan Allah dah. Ya Allah, kau bagi ummah, ambo tak doang kau bagi kesempatan. Tak bisa ngecek mana itu. Kesempatan lah Allah bagi untuk bertaubat di dunia. Kesempatan lah Allah bagi sehingga di akhirat tidak ada alasan bagi wak mengecek dengan kata-kata ambo tidak ada peluang. Pun tidak ada kesempatan dan semacamnya. Kesempatan Allah beri untuk menolak nanti segala sanggahan manusia, hujah manusia. Tidak bisa manusia menghujah Allah nanti. Ketikanya lah dihukum di akhirat. Nah, kita buka salah satu dari Al-Halim itu surah Al-Baqarah. (262) halaman 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Kemudian
Mereka tidak mengikuti apa yang mereka infakkan itu dengan manna, menyebut-nyebutnya. Kemudian wala adza, tidak pula menyakiti perasaan si penerima. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka balasan di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan, khairum min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah, yatba'uha adza, yang mengikuti sedekah itu dengan adza, menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Bersedekah, banyak tujuan orang sedekah. Salah satunya fisabilillah, karena Allah, di jalan Allah dan karena Allah. Tapi banyak pula hal-hal yang mengganggu dalam sedekah. Pertama, menyebut-nyebut. Sakitu baragiah boleh baca-baca lo ke orang. Awak sa dinan dia giah, tapi dibaca-baca orang paragiah nurang tu kawak. Kira sekian ya. Kama duduk ibaca nolah baragiah kawak. Itu menyakiti perasaan, walaupun tidak langsung. Tak minta lo balik. Menyakiti. Tapi ada lo menyakiti itu kok dari belakang. Tahu nyo baragiah kawak tu disabitna ke orang. Bahkan nyo ngecek lo, kok tahu ambo sari ndak bagiahnya dah. Tahu lo sudah tu nyo ngecek mana tu. Sakit jati. Banyak yang mengganggu awak dalam bersedekah. Belum lagi banyak tujuan-tujuan yang entah berantah. Bahkan di ayat 26 mampeknya Allah sebutkan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekah kamu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. 26 mampeknya. Jadi menyebut-nyebut dan menyakiti kau mabihan pahala awak, mabihan pahala sedekah. Abih. Kalau tiba dia tadi, fatarakahu salda, jadi batu licin. Kalau tiba ada tanah di atas batu, ko licin kah? Dia tak le tanah di atas batu licin. Tiba hujan labik, apa yang terjadi? Batu tadi manga ke tanah tu. Jo kabut nak dia tinggal cek Allah air. Saking licin, semalam hujan turun. Tanah saunggok bala tak ada teh batu tu. Batu ko licin lah. Tiba hujan labek semalam, anan tinggal licin. Kalau tiba di pirang, jilah pirang tak ada tinggal seketik pun. Barasiah sama barasiahnya. Tak do pahalunya lain. Dia menyebut-nyebut dan menyakiti. Adakah orang baragiah menyebut-nyebut? Hai. Menyebut-nyebut dalam hal apa? Dalam hal untuk dipuji, untuk dipilih. Aleh. Baragiah untuk dipuji, mencari nama. Baragiah untuk dipilih. Dia gia-gia biar orang milih awak. Biar orang memuji awak. Biar nak tahu orang jawab. Biar tahu orang jawab lah kayu kini. Dan macam. Dan menyakiti kadang. Basabuk-sabuk paragiah tuken kemari. Habiskah pahalanya? Licin.
Habis sehabis-habisnya pahala tadi. Habis. Tapi Allah tu ghaniyun. Wallahu, ayat 2-3-nya. Ghaniyun, Allah maha kaya. Mau sedekah, mau indak, mau kerana Allah, mau indak, tak perlu dia Allah. Allah tak perlu dia Allah rata waktu. Dan halim. Bagi kira halimnya tu. Kalau dikaitan jo arti halim tadi, Allah hendak terburu-buru menjatuhkan sanksi tadi. Habis pahalanya. Jadi kecak langsung. Allah undur. Allah undur sanksi. Wak kurang ikhlas. Ada ndak wak ndak ikhlas bersedekah lain? Ada ndak pernah menyakiti orang lain? Ada ndak nan ria ndak lain? Saja awak mulai pandai tahu je sedekah kah? Ada ndak niat nan ria, nan sum'ah, nan ujub lain? Ria ko ingin dicaliak, sum'ah ingin disabut-sabut, ujub ingin kebanggaan lain. Tapi Allah hendak selangsung malicinan pahala tadi. Baca caranya. Allah beri kesempatan bertaubat. Taubatlah. Dan sedekah salam mukabah Allah terima. Beralah kasantun Allah. Oh sedekah nan kurang ikhlas salam mukabah Allah terima aja. Tapi taubat dulu. Minta ampun ke Allah dulu. Akui. Asyarat minta ampun. Akui awaklah basalah. Tu. Syarat taubat tu apa ibu? Akui awak basalah. De yo salah hambo salamuku. Tu dulu. Lah mengaku salah lah. Minta ampun lah. Astaghfirullahalazim. Baru dia ringin gitu. Dah istighfarnya dulu dah. Nadamah dalam bahasa. Tingkatan taubat tu nadamah. Menyesal dulu. Kalau bahasa Arabnya merasa bersalah. Mengakui kesalahan. Kalau seorang kampung awak apa? Datanglah mau jual. Sasalah-salahan nak Bapak Ibu. Mau jualnya datang ke awak. Aja wek orang gek. Ada orang gek kau menolak. Lah mau jual anak kau. Mak. Yolah salah wak salamu ko mak. Yo jo kecek mamak sari. Yo jo kecek ayah jo amak sari. Ambonan salah mak. Lah mau jual anak mana itu tausi aja. Enggak. Tibo salah sandang hati. Lah mau jualnya enggak ada. Kini awak kapatuah kamak lai. Nadamah. Mengakui yo salah awak. Ya Allah, ambo bersedekah salamu ke Allah yo kadang mencari bahan nak disabui orang. Korban misalnya, ya Allah, ambo berkorban salamu ke ya salah ya Allah. Nak isabui orang. Atau sagan dek kawan. Sianu korban wak nak ke satu. Yalah salah ambo ya Allah. Mau unju awak ke Allah. Akui salah. Onan pahalo ibadah sedekah wak salamu ko dek salah lah licin. Endak. Ada licin lah. Alun Allah apuihan pahalo tu lah. Kan tadi hapus. Jangan kamu hapus pahala sedekah kamu. Berarti lapui salamu ko Ustaz. Endak. Kalau terago hidup je lah mau munju awak ke Allah mengakui awak. Yo salah mo ya Allah. Endak. Allah terima. Tak lebih atau kurang dan kurang tu biarlah. Dia mengaku salah, iyo. Allah terima. Tuh. Kemudian kita cari surah An-Nisa. Kata Halim juga. Ayat 12.
Ayat 12 ayat halaman 79 ayat 12 An-Nisa. Sudah? Ini bagian warisan belia. Jawab petang hakim masalah warisan jo. Dia sabaleh hujung ayat aliman hakima. Allah membagi warisan untuk awak tu karena dia maha tahu dan dia memberikan keputusan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik. Di ayat 2 balik hujung ayatnya wallahu alimun halim. Kalau dia sabalehnya aliman hakima, ini alimun halim. Alimun, Allah tu maha tahu, halim maha santun. Ada ndak awak tersalah salamukum bagi warisan? Baik. Bahkan ndak bagi. Ada ndak awak ndak menurutku awak membagi warisan? Baik. Acok. Tapi Allah beri kesempatan. Tobat lalu. Kalau hidup je lagi. Kan lalu meninggal lalu perbaiki. Tidak perdiasa perbaiki. Kenapa? Di ayat 3 balihnya, ayat 4 balih. Ayat 3 balih sianan membagi warisan menurut Allah dan Rasul. Masuk surga. Ayat 4 balih sianan tidak membagi warisan melewati batas yang Allah buat tadi masuk neraka. Dan cek kekal di surga, cek kekal neraka. Maka tanya, kamu masuk surga? Kamu masuk surga, kamu masuk neraka? Tanya tu dulu. Kumpulan di sana ada. Kau ada ratu kah? Rumah cek. Tanah lo cek, kadai lo cek. Berapa total? Anggaplah totalnya seluruhnya harganya berapa? 3M. 3 miliar misalnya. Total. Tu bah. Bab pembagiannya. Ko cara baginya. Celek ayat 1 balik, celek ayat 2 balik. Dibagi. Akan masuk surga atau akan masuk neraka wak kini kau? Tu tanya dulu. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga. Berarti jangan komen-komen. Bagi salah secara baik-baik. Jangan mengecek pada seketik berapa bela tidak jadi. Tahu tak pembagian awak seketik. Kalau segitu mau nerima nak, tak usahlah ratu aku bagi. Tu memang kadang awak senen lah. Cuba kaca ratu aku awas. Tak bisa. Berarti kau masuk neraka salamono awak berarti niat mereka tu. Kalau kau masuk surga salamonya, terima salah pembagian awak. Kalau nak gadang wak lah sudah bagi baru minta kakak tu. Kak punya kak gadang nah agih lah bos kecil tu lagi nona lain. Tak ada. Tapi pembagian terima dulu sesuai peraturan. Nah Allah beri kesempatan kawak alimun halim ayat 2 balik. Halim Allah undur. Allah tidak langsung masuk nak ke neraka ke dah. Yang pembagian warisan adalah salah-salah mau ndak Allah masuk neraka ke langsung dah. Allah beri kesempatan. Malakiah sampai Allah bagi kesempatan. Malaikat maui datang. Tapi kalau tiba malaikat maui teragak nak ke membagi warisan dia cari itu. Kalau malaikat maui datang basi dakah teragak sedekah tidak salah. Maka kamu bagi warisan. Minta undur seketik kau sedekah tidak salah. Kalau bagi ratu tu duduklah sesama lah hari itu. Habis hari dinya tu. Maka apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tu halim. Allah tidak langsung jatuhkan sanksi kawan. Sampai jatuh tempo. Manusia jatuh temponya tarago hidup je baru. Sampai 2 bulan, 3 bulan jatuh tempo barang ditarik. 2 bulan, 3 bulan manusia selalu magih temponya. Tapi kalau Allah selagi nyawa masih dikandung badan, Allah masih terima.
Allah masih undur. Allah hendak jatuhkan sanksi. Maka perbaikilah, pailoilah sampai betul seperti yang Allah kehendaki. Kemudian kita cari surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37. Surat 35. Halaman 438. Suruh jam berapa? Ayat 37 438, halaman 438 surat Fatir. Wahum, dan mereka orang-orang dalam neraka jahanam, orang dalam neraka jahanam nanti yastarikhuna fiha. Mereka kalau disko mereka berteriak dalam neraka itu. Yastarikhu, kau artinya apa, Pak? Yastarikhu, kau mengeluarkan suara sabi-abihnya. Apa soalnya? Marakia. Mararau. Bukan marakia adalah mararau. Kemudian mararau tadi, marakia tadi, dek manahan sakit. Apa namanya? Kalau marang, alah itu marang. Ini marakia, tapi manahan sakit. Apa namanya? Nah, kan payah jadi bahasanya adalah di samping manahan sakit, nyoma imbau-imbau. Anunya. Kabu-gabuang satu. Marang yo, maluluang-luluang yo, manahan sakit itu anu. Anda terbayang bahasa. Tapi itulah orang dalam neraka itu nanti. Manangih yo lo, sambil manangih, manahan sakit lo, maluluang-luluang maimbau lo. Baki lo keruak mandanga tu. Nak terbayang tak? Orang menangis saja lagi buat. Menangis saja jadi lagi buat. Kini no menangis dek manahan sakit. Karena lakak ini tak salah lah. Karena lakak malaikat dalam neraka. Ada anak umur 10 tahun menangis marakia-rakia. Karena lakak dia pakna jo kayu. Ilakai. Badano, kapalono. Amar rakyat-rakyat lo minta tolong. Malulung-lulung minta tolong. Bawa nang adi sewalah. Bawa tetangga apa? Nak tentukan dibaca. Tentukan dikaca dah. Tolonglah, tolonglah. Nak tu mati pa jatuh beko. Capeklah tolong ku nak mati anak no beko. Tu cara. Tapi dalam neraka si anak kau nolong tak ada. Dan siksaan dah bukan kerana lakak kayu. Kan mengerikan dah. Keciknya. Keciknya. Rabbana, aku nak terbayang balas tangih orang tu nanti. Akhrijna. Ya Allah, ya Rabb kami, keluarlah kami dari neraka. Aku penyesalan lah Allah dia tahu dulu menyasar dalam neraka menyasarnya. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal,
yang berbeda dengan karjo kami dahulu. Kalau kaji tadi misal warisan, ya Allah kami akan membagi warisan secara benar, ya Allah. Hendak kasamo je cara-cara kami siswa. Ya Allah kami ka buat baik, ya Allah. Hendak samo je perangai kami nan dahulu. Kami ka patuasan ke Engkau, ya Allah. Mau luluang tu menangis, menahan sakit. Lalu jawab Allah. Ya Allah pendek saja. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umurmu? Itu saja dulu. Kalau bagi umur panjang, selama tu ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Yang mana umur panjang tadi dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir. Berfikir kau sehari 2 hari nah. Itu nama fikir, sehari 2 hari 3 hari, itu fikir. 10 tahun fikir aja baru. Lah umur 60 halun jolai. Tu bila lai? Tunggu mati selai. Tak bisa dah. Kalah mu agih umur sehari. Kan tak sehari 2 hari kalian berfikir dah, insya-Allah. Bertahun-tahun, berpuluh tahun lo fikir. Masa ndak putus? Waja'akumun nadhir. Dan tak sekadar itu. Kanlah ada datang orang nama ingian kalian. Kalau nyo rasul, kalau datang rasul. Kau kecil Allah, kecil Nabi itu. Kau kecil rasul. Kanlah sampai ke kalian kan. Oh pembagian warisan, kau caronyo. Kalau tahu nak. Kan ada nama dia tahu ke kalian. Lai, atu umur lah dia panjang untuk berfikir dan maingian lah dulu. Tu aja lah itu. Angker kaca lah. Makanya Allah menolak hujah manusia tadi dengan sifat halimnya. Allah undur. Berfikirlah. Tobatlah. Tidak ada sekadar itu dah. Aku ada peringatan. Nama ingat-ingatan kalian. Kalau zaman Nabi. Itu ulama-ulama. Para masyaikh. Kaji-kajian. Disampaikan tarikh ke manusia. Kalau ada nama ingat-ingatan kalian. Lupa. Fadhuku. Arasuan salah kini. Kau dek salah wak surang. Kini rasuan salah. Fama lidh-dhalimin min nasir. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Siapa yang zalim? Arti zalim tu meniayo diri surang. Siapa yang salah? Salah wak surang. Siapa yang meniayo? Niayo diri wak surang. Siapa yang penolong? Tak ada. Kini idoan salah. Anu kiri kaca Pak. Kalau lah sampai kasih kowe. Dan Allah tidak bisa terbantah. Allah dia umur panjang. Allah dia undur waktu. Tak ada alasan di waktu. Tu. Akhlak nang kawatiru. Akhlak lah. Awak jangan terburu-buru memfonis. Memfonis kau sampai bila? Sampainya meninggal. Doa ide je orang ko kadang baru lah wajah tu fonis kayaknya. Sianu lah khatamallahu ala qulubihim. Lah mati yatina. Kena kecil itu perangai no. Capek na awak memfonis. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim nyaman doa napaknya. Karena tegur dia Allah. Jangan doanya apa tu aja. Tapi Nabi Ibrahim doa aja. Tapi setelah nyata bagi Nabi Ibrahim apanya kok memang ternyata orang yang musuh Allah terakhir dalam Al-Quran. Ayah Nabi Ibrahim kok memang musuhnya Allah. Bila tahunya Allah meninggal.
Dari tragedi iyo. Cuma Nabi Ibrahim ko berharap ayahnya ko Bala ayahnya ko bisa berubah, bisa beriman. Tragedi. Tapi setelah nyata ayahnya ko memang musuh Allah. Bila nyatonya, ketika sampai meninggalnya ndak jo muah. Berartilah nyato tu musuh Allah. Baru baranti Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan untuk apaknya tadi. Ayat tu kan seiring. Saratih tiga, kalau ayat tentang Nabi Ibrahim ko satu yang balik surah Taubah. Saratih tiga balik tu teguran untuk Nabi Muhammad atau kepada pamannya, maka nalin nabiin, tidak pantas bagi seorang nabi. Maka Nabi waktu itu pamannya meninggal, Abu Talib. Meninggal dalam keadaan kekafiran, dalam kemusyrikan. Tidak muahnya bersyahadat. Di doa ada Nabi ampunan. Ampunan untuk Nabi, untuk pamannya kan. Ditegur dia Allah. Astaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Minta ampun, jangan sampai sebagai tidak pantas bagi seorang nabi ataupun kaum muslimin, kaum mukminin mintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun itu karib kerabatnya. Walaupun itu pamannya, tidak boleh. Bila tu tidak boleh tu lah meninggal. Jadi apa ibu, awak kalau hidup orang tu tetap doakan kebaikan. Tu akhlak dah. Jangan tarago hidupnya berdoa buruk lah bagian kenya. Tetap doakan kebaikan. Contoh musuh Nabi paling baik siapa di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Celek surah At-Taubah kalau celek sebentar. Ko Nabi itu halim. Nabi itu memiliki sifat halim. Orang munafik, pimpinan orang munafik leleh bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ko, Abdullah bin Ubay ko punya anaknya ko beriman je Nabi. Sebutkan dalam hadis Bukhari. Waktu itu anaknya ko ingin banayahnya ko beriman, pimpinan orang musyrik kaum munafik. Maka Nabi sarang minum. Lalu kecek anaknya tadi, ya Rasulullah, tinggal ayat tu seketik. Untuk apa macam? Ambo bagian kaya ambo tuntang masuk ayat tu kepada no masuk li dayah kayaknya macam. Mau ditulah ingin anaknya itulah. Keinginan anak, tapi Nabi pediasnya. Di anaknya ingin apa nu ko beriman. Dia giahnya ke apanya? Dibawanya bayi tadi. Kayahnya. Ya. Atuh je. Iko ayam minum Rasulullah lah. Aminum lah ya. Untung masuk iman kalau mati ya tu je. Aja we. Orang munafik tadi, pimpinan munafik tadi, daripada minum ayat tu, ancak minum kencing unta mulai. Kira elok kecil. Pada minum ayat tu lebih baik saya minum air kencing unta aja. Kalau terang ada Umar waktu bagi kira. Untung tak ada Umar situ. Langsung kan air rambah. Pokoknya karajonya meniayo Nabi setara gue itu. Menyusah Nabi, nyayo Nabi. Lah dibawa pasukan semuanya. Perang Uhud. Bawa pulang dia. Pasukan gua jumlah 1,000. Dia sosok. Dibawanya pulang. 300 pasukan. Tinggal 700. Pokoknya karajonya tidak ada namanya nangan Nabi dah.
mengadu domba yo, menyusahkan Nabi yo. Tapi Nabi ko yang sayang jo kan, berdoaan jo orang. Lalu, cari ayat 80, surah Taubah 80. Halaman 200 ya. Istaghfir lahum wala tastaghfir lahum. Sama saja bagi engkau wahai Muhammad, memohonkan ampun untuk mereka atau tidak mohonkan ampun untuk mereka. Ketika Abdullah bin Ubay mati, Nabi ko mendoaan jo bro. Di doa aja ni Nabi, ya Allah ampuni jo lah Abdullah bin Ubay ko ya Allah. Ya Allah ampuni jo, mau itu sayang Nabi. Kasih sayang di hati Nabi. Kasih bukan ke orang beriman. Orang beriman lebih apa itu. Kau orang munafik sah dan musuh dalam selimut. Itu sayang Nabi. Bahkan Allah pun tegur, engkau minta ampun untuk orang munafik kau wahai Muhammad atau tidak minta ampun. Tidak Allah ampuni kan dah. Sekali-kali Allah tidak akan ampuni mereka. Dia anjinglah mati. Lalunya tobat. Bahkan katakan intas taghfir lahum 70 marratan. Jika engkau pun minta ampun sampai 70 kali. 70 kali minta ampun untuk orang munafik kan. Maka sekali-kali Allah tidak akan berikan ampunan untuk mereka. Terus di kerajaan Nabi. Mendoanya melebihi 70. Ditegur dia sahabat. Ya Rasulullah, mengajar doanya oleh. Kenapa oleh cik Allah doa anda? Karena Allah mengecekan 70 kali. Mana tahuan lebih 70 kok layak Allah ampuni jo. Murid itu sayang Nabi. Kau umatnya. Baru turun ayat 8 sampai. Cila ayat 8 sampai. Ayat 8 sampai. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dan janganlah kau Muhammad melaksanakan salat untuk seorang yang mati di antara mereka orang munafik selama-lamanya. Kemudian wala taqum ala qabrihi. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Orang munafik kau meninggal kadang tak ada yang tahunya di orang. Orang munafik meninggal pada dia asal. Tu Nabi tahu, datang Nabi ke kubur tu doa. Mereka itu sayang Nabi. Tapi ditegur oleh Allah. Janganlah sejak ditegur, jangan kamu mendoakan berdiri, mensalatkannya berdiri. Karena Nabi kau kadisalatnya ni Nabi. Larang-larang di Umar. Ya Rasulullah munafik kau mengal salat. Tapi maknanya awak kadang beda fikih seketiknya. Tak ada bahasa apa. Ya Allah. Umat siapa tu? Tu tanya. Yang kecil umat Nabi. Umat Nabi tak itu perangai Nabi. Jangan-jangan umat Fir'aun. Dan umat Nabi bah, sampai orang tu meninggal, wak mintakan ampunan. Atunan umat Nabi. Sampai orang hidup je orang tu barulah hidup je didoakan je kebaikan. Hidupnya baru dah. Tapi kalau dah meninggalnya baru berhenti. Lah tutup bukunya jalihnya. Ya memang orang kafirnya sampai mati baru berhenti doakan. Kalau ingin mendapatkan sifat halim itu doakan kebaikan untuk orang. Mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat. Abdullah bin Ubay ko sampai meninggal tak ada kerajaan yang elokkan Nabi. Tapi didoakannya. 70 kali insya-Allah tak kena lilabiah ni Nabi doa. Malah sayang Nabi. Awak sasurau ndak wasapuan. Samo saji lah. Wasobok di masjid tadi. Tak bahasa puan. Siapa Nabi awak dah? Kau tanya lah. Mencela-cela, mencaci. Bakal tak mendoa-doaan.
Doakanlah kebaikan. Nabi tetap mendakwahkan kebenaran, tapi tidak pernah mendoakan buruk untuk umatnya. Itulah. Semoga sifat itu dapat doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.